Tapi ketelan tuh akhirnya kan, kebantu akhirnya ketelan enggak sampai kan langsung dilepein. Oh langsung dilepein begitu rasa, cukup deh langsung dilepein ya. Pas dilepein semangkok gitu. Ya udah banyak banget. Siapapun orang-orang Islam hamba Allah itu wajib berpuasa. Laki, perempuan yang ngaku setengah matang juga wajib. Kita semua nih wajib. Kita semua. Muslim berakal. Betul. Ada yang nggak berakal di sini? Nggak ada. Ada di sini yang ngakal-ngakalin banyak. Ya, Ustadz yang ngomong. Oke, teman-teman, kembali lagi di Menunggu Beduga Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bedu di episode terbaru dari program terbaru kita di kanal Bedu, Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Ada juga nih sama Pak Ustadz, telah hadir juga nih Ustadz Zaki Mirza. Pak Ustadz, ya. Saya tadi habis bantu istri tuh masak, Pak Ustadz. Istri minta tolong, ayah, coba deh ayah, tolong deh tangannya, cicipin. Ini sayurnya cukup nggak? Kurang garam nggak? Kurang gula nggak? Saya cobain, kurang nih. Saya cobain kurang. Akhirnya pakai nasi, baru pas nih. Oh itu mungkin dulu sebelum puasa. Sebelum puasa gitu kan. Ya. Kalau bagi puasa campur roti lagi. Campur roti lagi. Nggak, nyicipin. Walaupun sedikit. Untuk mengetahui rasa dari masakan itu sudah jadi atau belum, sudah matang atau belum. Betul. Itu jatuhnya batal, makruh, haram atau apa tuh Pak? Itu makruh, Bang. Makruh. Kecuali dia nelen. Yang nggak boleh itu nelen. Yang membatalkan puasa itu nelen. Tapi kalau cuma di kisaran lidah ngecap ya, istilahnya ngecap. Oh, nah itu makruh. Tapi ketelan tuh akhirnya kan, kebantu akhirnya ketelan enggak sampai kan langsung dilepein. Oh langsung dilepein begitu rasa. Cukup deh langsung dilepein ya. Pas dilepein semangkok gitu. Ya udah banyak banget itu semangkok. Kan langsung dilepein. Jadi makruh Bang hukumnya. Jadi dari puasa itu nanti ada yang disunahkan apa aja, yang menjadi makruh apa aja, yang wajib apa aja. Nah ini kan perlu edukasi buat teman-teman juga di kanal ini kan. Kanal Bedu. Karena jangan sampai menjalankan sesuatu tapi tidak dengan ilmu. Itu yang repot. Betul. Harus dengan pengetahuan. Betul. Jadi gitu. Tidak sampai tertelan. Itu perbolehkan asal langsung dikeluarin ya, dilepehin lagi karena hanya dikecap aja, Betul. Tapi kan terasa Pak Ustadz, karena kalau merasakan sesuatu dari lidah itu. Iya, tapi kan yang membatalkan puasa itu ketika ada yang kita telan. Ada yang kan pintu masuk telan itu ini Bang, tenggorokan. Sampai ke usus gitu kan. Jadi kalau cuma di lidah itu namanya mengecap, makanya dia makruh. Sama kayak berenang. Berenang itu diperbolehkan, nggak batal berenang. Cuman kan khawatir namanya berenang kan, lumayan 2 tetes juga masuk lah lumayan banget. Iya. Kan? Apalagi katanya nih Pak Ustadz nih, mohon maaf, kalau kita kentut di kolam renang, blek, itu kan ada yang terbuka tuh lubangnya tuh Pak Ustadz. Kemudian ada air yang masuk ke dari lubang. Nah, itu apa yang masuk dari air? Karena pada saat buang angin kan, terbuka nih sebuah pintu katup terbuka. Ini ilmu fisika ya? Katup, di mana katup terbuka mengeluarkan udara. Nah, begitu udara keluar terjadilah gelembung-gelembung gitu kan. Kalau kita berenang nih. Nah, kemudian pada saat katup terbuka kan banyak air di sekitarnya itu. Di sekitar katup tadi itu. Yang mengeluarkan udara. Ini ngapa jadi ngomongin katup sih? Iya. Karena di situ dia mengeluarkan udara. Iya kan? Saat katup terbuka, udara keluar. Iya. Karena udara keluar, maka terciptalah gelembung-gelembung di dalam air itu. Nah, begitu katup pasti terbuka kan masih ada air-air di sekitarnya. Apakah air itu pasti akan memungkinkan masuk dalam katup terbuka? Secara otomatis. Jadi ada rongga tuh banyak. Ada rongga mata, rongga telinga. Jadi teman-teman harus bedain kalau lagi puasa mana fakta, mana mitos. Banyak kita ini terjebak pada mitos. Contoh, lagi kita SD nih, lu nggak boleh ngupil lu. Batal lo ngupil. Apa kan masukin sesuatu ke lubang gitu? Iya, karena ini rongga juga, lubang juga. Jadi semua rongga ini makruh ketika masuk sesuatu kecuali mulut. Tadi ukurannya dia masuk lewat tenggorokan sampai ke perut. Itu istilahnya menelan. Menelan. Tapi kalau dari kan katup tadi rongga juga dong. Belakang, mohon maaf ya. Belakang kita. Rongga bagian belakang kan. Knalpot kita. Nah, knalpot kita. Itu tidak membatalkan puasa, Bang. Jadi itu bagian dari mitos.
Jadi ada mitos, ada fakta. Jadi kalau kentut di kolam renang kan, betul. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi berenang pun tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Karena masuk air. Betul. Belum lagi ntar ngelihat orang yang berenang pakai pakaian yang benar. minim. Makanya gini, puasa tuh Allah udah nyiapin 3 medali nih bang, perunggu, perak, emas. Nah, ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Untuk kita berpuasa nih. Bener. Yang dapat perunggu siapa? Orang yang cuman nahan lapar sama aus. Aduh, juara ketiga. Itu perunggu. Terus bagaimana yang nggak puasa? Ya dia bukan ikut lomba dong. Nggak lomba dia, penonton. Ah iya, penonton. Lo di luar aja. Ini lagi ngomongin yang wasit, lomba. Wasit juga nggak ikut lomba. Nggak ikut lomba. Nah, siapa yang dapat perak? Yang dapat perak itu dia nggak cuma nahan lapar sama aus, tapi nahan pikiran, lisan dan tulisannya juga. Semua juga ditahan. Betul. Karena puasa itu adalah menahan ya kan. Menahan. Nah, yang dapat emas siapa? Nggak cuma lapar, nggak cuma aus, nggak cuma baik sangka dari pikiran, nggak cuma nahan lisan dan tulisan, tapi dia juga menjaga hati. Nah, itu yang dapat medali emas. Nah, itu emas. Iri dengki dia istighfar, belajar. Karena puasa ini adalah di mana Allah ingin kita melatih kebaikan selama 1 bulan, dan kebaikan ini bisa kita terusin, gitu loh maksudnya. Ke bulan-bulan berikutnya. Ke bulan-bulan berikutnya. Jadi ibaratnya 1 bulan ini adalah bulan pelatihan. Bulan pelatihan. 11 bulan ini adalah bulan praktek pelaksana. Nah, benar. Jangan sampai latihan udah bagus, prakteknya Betul. 0. Jadi Ramadan intinya bukan di Ramadan itu, Bang. Di 11 bulan berikutnya. Bener. Luar biasa. Gitu. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Oke. Jangan ke nama-nama. Jangan kemana-mana. Kok jangan ke nama-nama. Tetap di bedug maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Ya, kita balik lagi. Masih barengan gua Bedu dan Ustadz Zaki Mirza di program terbaru di kanal Bedu, menunggu bedug maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Iya. Syarat wajib puasa Ramadan, atau mungkin siapa aja sih Pak Ustadz yang diwajibkan untuk berpuasa Pak Ustadz? Karena tadi kan yang puasa itu ada 3 tingkatan. Ada yang mendapatkan medali perunggu, ada yang mendapatkan medali perak. Artinya puasa yang lebih baik. Dan mendapatkan medali emas itu yang puasanya tadi Pak Ustadz bilang tuh semuanya haus ditahan, lapar ditahan, mulut ditahan, jari-jari ditahan, kaki ditahan, semua terkontrol, terkendali, ditahan semuanya. Iya. Termasuk pikiran semuanya baik semuanya. Betul. Itu yang mendapatkan medali emas. Nah, sebenarnya siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa? Dan kalau kita tadi gak puasa, apakah yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi peserta di bulan Ramadan untuk bisa berpuasa lagi? Di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hukumnya ini wajib nih Bang. Wajib bagi semua hamba-hamba Allah. Artinya yang itu dong, yang beriman ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nas belum, kalau nas itu kan umum. Masih manusia ya. Ini yang beriman, intinya siapapun orang-orang Islam hamba Allah itu wajib berpuasa. Laki, perempuan yang ngaku setengah matang juga wajib. Setengah matang lembek dong. Ini wajib berpuasa. Karena wajib, maka Allah akan tanya. Misalnya nih saya nggak puasa, kenapa kamu nggak puasa? Ya gimana ya Ustadz deh, habis di hari pertama saya bawa motor, apa settingan motor saya salah, bawaannya mau belok kiri, mau ke warteg misalnya gitu kan. Nah itu ada tuh warteg udah dihordengin, masih belok aja dia. Nah itu kan kita sengaja membatalkan puasa padahal wajib, itu akan terus ditanya sama Allah yang 30 hari ini. Maka ketika orang tidak berpuasa, dia ada sesuatu yang harus diganti, denda, itu namanya fidyah. Siapa yang wajib berpuasa? Orang muslim satu, kedua yang berakal, ya sudah bisa membedakan, mumayyiz. Kita semua nih wajib semua nih. Muslim berakal. Betul. Ada yang nggak berakal di sini? Ada di sini yang ngakal-ngakalin banyak. Oke, muslim berakal terus Pak Ustadz. Dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan berpergian atau musafir. Itu yang wajib berpuasa. Kalau kita musafir nggak berwajib berpuasa? Ya, musafir itu sebenarnya pilihan nanti Bang. Misalnya gini, abang pergi nih ke Bandung, MC. Jangan ke Bandung dulu deh. Kedekatan ya? Kedekatan. Ke Cikarang. Jangan, mendingan sini Joglo. Pakai deket. Postat mah parah ngambek Postat Pak. Iya. Misalnya mau MC ke Aceh.
Ya Allah, Pak Ustadz. Misal Pulang kampung itu iya, naik pesawat kan. Pesawat ke Aceh. Sebenarnya kan cepet naik pesawat, Bang. Tapi tetap kategori kita karena itu sudah lebih dari 80 km, kita masuk kategori musafir. Cuman sayang, kenapa? Yang dilipat gandakannya itu kan kita nggak dapet. Ya tahan aja dulu lah gitu loh. Karena nanti kita bisa ganti, betul. Tapi kan puasa di luar bulan Ramadan pahalanya nggak sama dengan di bulan Ramadan. Iya. Jadi mesti dipikirin itu, bukan masalah sekedar ngegantinya. Ini masalah musafir. Kalau masih bisa puasa di bulan Ramadan, tahan naik pesawat AC masih enak, jalan terus, gas gitulah. Tapi takutnya karena kita dalam kondisi musafir, khawatir kita diberikan kemudahan sama Allah, diberikan keringanan sama Allah, kita ngambil, disangkanya kita sombong. Betul, tapi harus diingat, kita ada resiko ketika membatalkan puasa walaupun dalam keadaan musafir, karena harus mengganti. Harus diukur, nih orang mau nggak mengganti nanti. Jangan sampai dia cuma ngegampangin, dan terjanji ganti, ketemu Ramadan lagi nggak ngeganti. Itu yang sering terjadi tuh pada anak muda seperti sekarang ini. Kecuali Bang, ada satu orang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Dia pasti akan mudah menggantinya setelah bulan Ramadan. Yang repotnya udah nggak pernah puasa sunnah, Ramadan batal, ntar ganti, boro-boro ganti akhirnya kan? Iya. Gitu. Sama manusia aja dia sering ingkar, apalagi sama Allah aja dia ingkar, apalagi sama manusia. Nah itu kan. Masya Allah. Oke, berarti itu tadi. Nah, untuk bisa berpuasa juga ada syarat-syaratnya ya. Apa aja sih syarat-syarat puasa tuh? Yang pertama ya niat. Nah, niat itu ada beda pendapat lagi nih. Cuman saya ambil singkatnya aja. Kan kalau orang kita niatnya habis taraweh. Nawaitu shauma ghadin sampai akhir lillahi ta'ala. Ada yang tanya, Ustadz boleh nggak niat puasa tapi satu kali di awal doang? Untuk 30 hari. Oh, diborong niatnya? Diborong. Iya. Saya sekali niat nih buat sahur. Nanti puasanya 30 hari. Boleh saja tapi tidak mendapatkan pahala hariannya, Bang. Karena kan niat cuma sekali. Tapi enaknya niat sekali, dia nggak ada umur nih, baru puasa 10 hari. Tapi kan dia udah niatnya 30 hari. Iya. Sama Allah udah dicatat, niat baik sama Allah udah dicatat ya. Walaupun belum terlaksana, tapi karena itu niat baik sama Allah udah dicatat dan pahalanya udah dikasih. Berarti kita pakai dua-duanya. Iya. Niat di awal dan kita niat tiap hari. Gitu caranya. Apa susahnya sih niat tiap hari? Benar, cuma niat doang. Iya. Jadi ambil niat untuk sebulan full, ambil niat harian juga ambil. Iya, diperkuat kalau hariannya itu. Oke, mantap Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi nanti Pak Ustadz ya. Siap, oke. Nanti masih ada pertanyaan nih tentang membayar fidyah buat yang tidak berpuasa. Apa yang harus dibayar nih? Apakah dibayar dengan puasa, dibayar dengan uang, atau dibayar dengan membayar orang untuk puasa? Joki dong. Kita akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana. Tetap di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Ustadz, boleh dong Pak Ustadz? Iya. Kembali lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Menunggu beduk Maghrib. Iya, boleh Pak Ustadz. Oke. Iya, Pak Ustadz yang ngomong. Oke, teman-teman, kembali lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Jadi menunggu beduk maghrib, yang namanya menunggu, kadang-kadang orang nggak sabar tuh Pak Ustadz ya. Sabar. Makanya kita kasih tagline sabar, semua pasti ada waktunya. Betul. Nah, waktunya berpuasa, ada juga waktunya berbuka. Waktu nggak puasa, ada juga waktunya membayar fidyah, membayar denda. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Fidyah itu seperti apa? Jadi Allah dalam ayat yang tadi sudah saya sampaikan, ada ayat berikutnya kan, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi faman kana minkum maridun, sakit, orang yang sakit yang parah, kalau puasa bakal tewas dah. Bakal tewas, atau dia ada penyakit diabetes yang harus suntik insulin. Nah itu. Jadi gini, rumusnya adalah ketika orang tidak bisa mengganti puasa di lain hari, itu bisa dengan fidyah. Alasannya karena fisik, umur, uzur, usia, penyakit yang sudah terlalu kronis, akut. Itu ada pintu alternatifnya untuk tidak mengganti puasa. Karena kan ini hukumnya wajib. Iya. Karena wajib jadi tanggung jawab kita dan Allah akan tanya puasa itu diganti apa enggak.
ketika tidak bisa diganti secara fisik, maka ada jalan keluar namanya fidyah. Bagi orang yang tidak bisa mengganti puasa di lain hari, ya harus bayar fidyah. Fidyah itu artinya memberi makan satu orang. Saya misalnya nih Bang Bedu, tahun kemarin puasa sengaja saya batalin karena lihat es teh manis misalnya. Itu es teh kayaknya manis banget ya. Saya batalin sengaja. Bilang ntar saya ganti deh. Saya ganti, ternyata saya nggak kuat nih, sakit, bener-bener lemah gitu loh. Aduh, itu saya bayar fidyah. Gantinya dengan kasih makan satu orang yang betul-betul memerlukan makan, kaum duafa, orang miskin. Digantinya berapa kali makan? 3 kali makan. Satu hari. Satu hari. Satu orang 3 kali makan maksudnya? Saya satu orang dengan ukuran 3 kali makan, dihitung biaya makan kita. Jangan biaya makan dia dong nggak seberapa dong. Kalau kita biasa makan di traktir, kita nggak tahu tuh, yang bayar ini kan teman. Nah kali ini traktirin orang, oh iya, gitu bayar karena kewajiban kan. Ya anggaplah biasa kalau kita all you can eat kan sekali makan tuh bisa 250.000, 150.000, betul, 175.000. Nah ini dihitung 3 kali, misalnya sarapan 10.000, makan siang kita 20.000. Kemudian makan malam 20.000. Berarti satu orang biaya fidyahnya berapa? 50.000. Harus bisa dikasih langsung Ustadz uangnya 50.000. Apa kita afdolnya mana yang lebih utama? Yang utama itu kita yang beliin makan dan kita yang nganterin, Bang. Kita beliin makan nih, sarapan buat ganti puasa kita 10.000. Kita anterin ke orangnya. Ini makan berapa pagi? Nah pagi, siang beli lagi, malam beli lagi. Itu kalau puasa jebol 1 hari. Kalau jebol sebulan tuh begitu kita. Iya. Kenapa? Bisa aja kita titipin kan? Titipin aja dah. Tapi kan yang mau Allah lihat nih keseriusannya gitu loh. Membayar atau menggantinya itu. Mengganti. Kita saking pengen puasanya tapi nggak bisa, ya kita seriusin. Gitu. Boleh dengan dititipin juga boleh. Iya, tapi kayak nggak gampangin gitu. Nah, nggak serius ya. Betul. Sama Allah kok. Padahal ini untuk Allah juga, untuk kita gitu kan. Benar. Allah tuh pengen lihat keseriusan kita, keseriusan hambanya berpuasa. Karena yang namanya kalau sholat itu kan ibadah untuk diri sendiri, karena orang lain bisa lihat ya Pak Ustadz ya. Betul. Orang buat orang lain, tapi kalau puasa hanya kita sama Allah yang tahu. Betul. Mungkin kalau nggak ada orang lain kita bisa sembunyi-sembunyi, kita bisa minum, tapi kan hanya Allah yang tahu. Betul. Makanya puasa itu untuk Allah. Untuk Allah, dan Allah langsung yang memberi balasan buat kita. Itu dia. Iya. Gitu. Artinya bayar fidyah lah, bayar dengan makanan yang kamu makan sehari-hari. Iya. Untuk satu orang tuh 3 kali makan kita. 3 kali makan. Ada yang nanya gini, ya udah, kalau gitu saya nggak puasa, saya bayar fidyah aja. Kalau masih bisa diganti dengan puasa di lain hari, kita harus berpuasa, nggak bisa fidyah. Oh, jadi nggak boleh tuh seakan-akannya nih orang membatalkan puasa aja, yang penting lu bayar fidyah, nggak boleh. Itu berarti nanti orang yang kaya enak dong. Enak bayar fidyah aja ke puasa. Nah, intinya fidyah itu pintu alternatif bagi ada orang yang batal puasa dan tidak bisa mengganti dengan puasa lagi, gitu. Terus berarti sebetulnya siapa aja tuh orang-orang yang boleh membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, satu orang dalam keadaan sakit yang kronis, akut. Kedua tua renta. Ketiga anak kecil. Tahu nggak puasa beduk, Bang? Oh, nggak kuat. Wah, apa namanya jam 9? Iya. Jam 10, jam 11 udah tadi kita gugur dah. Itu boleh, tapi kan itu nggak ada wajib mengganti. Ini kan masalahnya yang boleh membatalkan. Iya. Terus orang yang kena musibah, misalnya di jalan tiba-tiba kecelakaan, lagi puasa siang-siang, harus dikasih minum dong. Nah, itu boleh. Kalau orang namanya orang panik lagi kecelakaan. Iya. Oke. Lagi itu puasa. Nah, kalau untuk yang puasa sebenarnya ini, yang puasa itu yang paling penting yang kita jalani selama sebulan itu adalah sebulan penuh atau 30 hari penuh. Tergantung. Jadi dalam menentukan puasa ini kan ada dua cara, dua metode. Makanya kenapa tahun ini pun kita beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Yang satu dengan metode hisab, menggenapkan, yang satu lagi dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang paling afdol itu ru'yatul hilal, ini yang paling objektif dan itu yang dipakai sama pemerintah. Sikap kita bagaimana? Sikap kita ya harusnya tetap ikut pemerintah. Sama kayak urusan makanan kita ngikut MUI. Yang halal kita ikut. Ya benar gitu. Jumlahnya 30 atau 29, tergantung. Kita kan mulai mundur sehari nih, berarti jatuhnya 29 hari. Tapi nanti kita sudah puasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Oke. Ya takutnya ntar kita kurang, kita harus bayar fidyah, kita lupa dan kita nggak tahu lagi ya kan. Iya. Jangan sampai seperti itu. Jadi jelas ya bahwa yang namanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nggak boleh asal sembarang main batalin aja. Biar kata lu mampu bayar fidyah juga tetap
Karena puasa itu adalah untuk kita, untuk Allah, ya kan? Jadi jangan mentang-mentang kita bisa bayar, batal aja. Jangan, tetap harus diganti dengan berpuasa juga. Selama mampu. Selama mampu, dibayar juga dengan berpuasa. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya. Siap. Udah main-main ke sini di menunggu beduk maghrib ini. Siap. Terima kasih telah menyaksikan terima kasih telah menyaksikan beduk ya, betul, menyaksikan saya, dan terima kasih telah menyaksikan menunggu beduk maghrib. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya cuma di menunggu beduk maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Siap. Alhamdulillah.